Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Wahidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di kampus IAIN Jember. Di sini saya akan menerangkan PowerPoint saya yang bertemakan pendapat ulama tentang Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Abu Zaid, pembagian Makkiyah Madaniyah memberikan gambaran tentang dua fase penting dalam pembentukan teks keagamaan Al-Quran, baik dari segi isi, struktur, atau konstruksinya. Dengan demikian, tambah Abu Zaid, ilmu tentang Makkiyah Madaniyah menunjukkan adanya interaksi yang intensif dan harmonis antara teks Al-Quran dan realitas sejarah. Kajian Makkiyah Madaniyah dapat pula memberikan informasi tentang berbagai variasi gaya komunikasi Al-Quran untuk menyeru orang-orang yang beriman, kafir atau ahlul kitab, baik dari segi aspek linguistik dan stilistik atau aspek pesan dan wacana. Menurut Subhi As-Soli, analisis Makkiyah Madaniyah akan memberikan data-data induktif tentang strategis yang ditempuh dakwah Al-Quran untuk memproduk sebuah budaya baru untuk konteks bangsa Arab abad ke-7. Bertolak dari kesadaran akan Makkiyah Madaniyah inilah Sayyid Qutb mengajukan model penafsiran harakinya. Sebagaimana diulas oleh Salah Al-Khalid, model tafsir haraki ini berupaya untuk merekonstruksi berbagai peristiwa, situasi, dan kondisi yang meliputi proses nuzul. Dan dengan melalui penjiwaan imajinatif terhadap itu semua, lalu ditariklah benang merah dengan situasi dan kondisi real yang meliputi proses pembacaan Al-Quran saat ini. Al-Sayuti menginformasikan bahwa di antara manfaat pemahaman Makkiyah Madaniyah adalah untuk mengetahui nasih dan masukh, serta untuk mengetahui ayat-ayat yang berfungsi sebagai muhassih atau yang menghususkan terhadap ayat-ayat sebelumnya yang turun secara umum. Pemahaman Al-Sayuti dan ulama-ulama klasik tentang Makkiyah Madaniyah nampaknya masih didominasi oleh orientasi fikih, sehingga manfaat kajian Makkiyah Madaniyah hanya sebatas pada penentuan suatu hukum agama. Sementara itu, ulama-ulama yang datang belakangan lebih cenderung untuk memperluas cangkupan dan manfaat kajian Makkiyah Madaniyah. Melalui kajian Makkiyah Madaniyah ini, para ulama berupaya untuk menelusuri waktu, tempat, dan situasi membarengi turunnya ayat dan surah Al-Quran, sehingga diperoleh gambaran utuh tentang situasi pewahyuan kala itu. Dalam pandangan orientalis seperti Kenan Sale, perbandingan dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai realita dan peristiwa yang membarengi peristiwa nuzul sangat penting untuk mengetahui sejarah kehidupan Muhammad secara rasional. Kenan juga sependapat dengan para Islamologi lain bahwa kajian tentang kronologi turunnya Al-Quran akan memperlihatkan proses pewahyuan bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Pendapat Kenan diperkuat oleh Yus Durrah bahwa pembacaan Al-Quran dengan memperhatikan kronologis historisnya akan dapat memperlihatkan perkembangan metode, teknik, gaya, dan muatan dakwah Islam. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.